Di tengah-tengah saat San Seyun menservis, ternyata ada yang telepon di sini, ada tambahan order. Ada yang terjadi. Tidak mungkin. Kenapa di saat aku sibuk seperti ini, ada juga yang menelponku? Rupanya ini dari putraku tersayang. Siapa yang menelpon sampai dia membuat wajahnya seperti itu? Kata Kapten Jiju. Halo, Musi. Ya, aku ada di sini. Ada apa ya, sayang? Ya, Sewan, ibu baik-baik saja. Kau tidak nakal, kan? Bersama kakek? Oke. Ibu telepon dari putranya rupanya, kata Kapten Jijun. Rupanya di sini Sersan Seiyu tidak mau didengar oleh Kapten Jejun percakapannya, sehingga dia menghindar dan keluar dari kamar mandi. Tapi kalau begitu, aku seperti dikacangin. Ya, aku pasti akan pergi dan akhir pekan ini. Rupanya di sini dengar dengan sayup-sayup Sersan Seiyu akan kumpul dengan keluarganya dan anaknya. Ini mulai canggung. Lebih baik aku kabur aja, batin Kapten Jijun. Dan berapa menit kemudian, baju yang mereka laundry pun mulai kering. Wow, sedikit lagi kalau begitu. Aku akan bersiap-siap memakai bajuku yang sudah kering. Saat aku kembali, ini akan benar-benar canggung bagaimana aku ngobrol dengan Sersan Seiyu. Aku harus berbicara padanya secara alami dan tidak boleh gugup seperti itu, anggap saja biasa. Dan benar saja, Sersan, kamu sudah nelpon ya? Iya, dan nampaknya di sini Sersan Seiyu pun agak canggung kepada Kapten Jejun. Semuanya pakaian sudah kering ya? Oh iya pak, bagaimana keadaannya? Sekitar beberapa saat yang lalu. Kapten Jejun, mungkin kita akan berpisah di sini. Rupanya dia tidak terasa enak dengan Kapten Jejun. Ya sudahlah, sudah sangat malam Kapten. Lebih baik kita pulang dan pergi ke rumah masing-masing. Kamu juga akan pergi bukan? Iya bu. Iya kalau begitu aku pergi dulu. Rupanya dua wanita dan perempuan ini sama-sama canggung setelah perbuatan tadi. Kalau kita selesaikan seperti ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, batin Kapten Jejun. Sekarang bagaimana aku harus menghadapinya besok? Rupanya hujan pun semakin reda keesokan harinya. Dan itu sebabnya Sela de Om Jejande, kata orang-orang Kolombia, yaitu bertingkah seperti biasanya aja. Semua yang aku katakan tadi harus sudah siap hari ini. Bisakah kamu melakukannya? Rupanya Kapten Leona atasannya pun menyamproni si Kapten Jejun ini. Iya bos, siap. Laksanakan bu. Jejun, ada apa ini? Tapi apa yang terjadi sesuatu dengan Sersan Seyung kemarin? Itu tidak ada apa-apa kok bu. Kenapa kamu berkata seperti itu seolah-olah terjadi apa-apa? Kemarin kalian biasanya akur, ngobrol bareng dan curhat gitu. Tapi hari ini ketenangan di antara kalian sudah terlihat. Apa kalian sedang berantem atau gimana? Tidak, itu karena kemarin putranya nelpon. Mungkin takut mengganggu aku. Ya, aku tidak mungkin mengatakan padanya bahwa dia sudah menservis pistolku. Tidak apa-apa. Ya, itu seperti biasa kok bu. Dia tampak sedikit kesal saat mulai bekerja, itu saja. Begitukah? Ya udah. Ngomong-ngomong, apa kau ingat malam ini adalah malam untuk janjian kita makan malam? Kamu jangan lupa dan telat ya. Oh, rupanya di sini langsung diperlihatkan melonnya. Anjir, baiklah ibu, siap. Kalian semua gugup karena tidak ketahuan sampai beberapa saat yang lalu. Tetapi di sini, pistolku sudah mau tempur nih. Dan kemudian menjadi seperti itu. Aku melihat buah melon yang disiapkan oleh Kapten rupanya sangat segar. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jangan lupa datang tepat waktu di rumahku, supaya buah melonnya tidak layu ya. Kita makan bareng. Oke. Tapi ingat Kapten Jejun, kamu jangan langsung memakan melonnya. Tahan sampai di rumah ya, jangan dimakan di sini, kata Kapten Lee Soona. Dan time skip terjadi di sini pukul 6 sore waktu Indonesia bagian timur, bagian sono dikit. Rupanya Kapten Jijun sudah mulai gelisah menunggu waktu yang terasa cukup lama. Kalau begitu aku masuk duluan ya bu. Semoga kau ditugas di sini. Ya silahkan. Rupanya di sini Sersan Seyun pun agak malu-malu ngeong karena peristiwa kemarin di gudang. Ada apa ini, Kapten Seon? Rupanya dia tidak sedikit canggung denganku. Sampai kapan kita seperti ini? Sepertinya
Si Kapten Sersan itu tidak membenciku, cuman canggung saja. Tapi karena dia menghindariku, aku tidak tahu bagaimana caranya menenangkan suasana seperti ini. Tiba-tiba WA dengar di sini bahwa Kapten Lee Soyun sedang menghubunginya. Ada apa ini? Kan gue lagi jalan ke sana. Anjir, langsung dikasih foto yang membuat melon berterbangan ke sana ke sini tanpa henti. Anjrit, what the fuck? Apa-apaan ini? Langsung membuatku seperti pikiran di atas normal. Seorang pemirsa mengirim foto-foto seperti ini ke bawahannya. Apakah dia pengen dibelah melonnya? Untung saja aku di luar. Kalau aku masih di kantor, bisa menyebar kemana-mana. Ini sangat bahaya. Anjir, wanita ini rupanya sudah gatel. Kapten, silahkan datang ke sini. Mulai sekarang aku akan memakai ini. Kamu kalau lebih dari 5 menit, aku akan menyopotnya. Kapten Lee Seona, jadi cepatlah datang kemari. I love you. Anjir, gua harus bersemangat. Dengan kecepatan super, di sini Kapten Jejun pun lari terenggoh-enggoh sesuai dengan permintaan Kapten Lee Seon. Anjir, aduh, tenagaku sudah mau tepari. Jaraknya kan lumayan jauh, 3 km gitu. Tapi gua ini tentara level up. Jangan sampai kalah dengan suasana. Rupanya di sini malu-malu dia mengetok assalamualaikum. Aku sudah datang. Oh, sudah sampai Kapten. Rupanya di sini Kapten Lee Suun pun menyambut Jejun dengan senang hati. Rupanya dia merasa kalau sudah telat datangnya. Ada apa? Kamu kecewa karena aku sudah berpakaian lengkap ya? Tidak sama sekali, sambil nangis bombay. Kukira aku bisa membelah melonnya, tetapi sayang sekali batin Kapten Jijun. Kamu kira kamu telat ya? Tentu tidak. Lagi pula kita lagi main-main. Rupanya di sini Kapten Lee Suun rupanya hanya menggoda Kapten Jejun. Lihatlah, gimana? Mantap bukan melonnya? Wow, pemandangan yang di atas normal seperti ini harus kusaksikan tiap hari. Aku sudah janji menepati janjinya. Gimana? Seksi enggak? Lari-lari 3 kilo menghilangkan keringat, bagaimana? Ini sebagai pemanasan. Tidak sia-siakan Kapten. Dia beberapa kemudian Kapten Jijun pun langsung warming up pemanasan sebelum melepaskan pelindung melon. Terjadi time skip di sini setelah seharian main kartu dengan Kapten Lee Seon. Hubunganku dengan Kapten Lee Seon sebenarnya bukan sekedar hubungan kekasih dan pada pacar umumnya, tetapi lebih hubungan yang menguntungkan sama satu lainnya. Kami selalu melakukan olahraga bersama, bahkan kami menguntung. Karena dinilai dari sudut pandang Kapten Lee Seon, aku ini hanya sebatas pria yang mengisi kekosongan hatinya. Setiap kali kami berdua, kami juga terlibat dalam permainan kartu yang sangat tegak. Tentu, aku di sini hanya sebagai teman bermain saja, tidak kurang, tidak lebih. Ya, mungkin susah untuk dijelaskan, tetapi hubungan kita seperti itu, tidak kurang dari pacar, tidak lebih dari pacar. Dan kita berencana tidak berusaha untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dari pacar ataupun bakal menikah bareng. Jadi waktu berlalu dan suatu malam Jumat pun tiba, tempat sebelum akhir pekan kita pun bermain kartu bareng. Hei, Noona, baiksakah kamu kalau kita berdua aku panggil Noona sebagai teman dekatku? Jadi, kamu ingin memanggil aku Noona? Iya, saat kita berdua saja. Jangan memanggil Kapten, itu terasa kaku. Baiklah kalau begitu. Oh iya, bagaimana kalau Sabtu besok kita nonton bareng? Baiklah, aku juga setuju kalau kita nonton bareng. Tapi kan filmnya besok, bagaimana? Ya udah, kita sikat aja Sabtu ini. Time skip terjadi di sini, di pusat kota Seoul, Sabtu siang waktu itu, di mana suasana cukup ramai tapi menyenangkan. Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke bioskop dengan pacarku waktu itu. Sekarang aku pergi bersamamu, Jejun. Ini pertama kalinya aku bergabung dengan pasukan. Aku merasa sedikit gugup batin KB Jujun. Mungkinkah karena kau bersamaku, wanita tercantik di abad ini. Jadi, kita kemana untuk duduknya? Ya, kita ke sini saja.
paling belakang. Gimana? Seneng nggak? Oke, kalau gitu ikut saja, yang penting asik. Di sini mereka nonton bioskop sambil bercengkrama. Rupanya di sini malah terjadi eksiden yang tidak diinginkan. Rupanya Kapten Lee tidak sabaran ingin servis rudal. Dan di sini di kursi belakang mereka main kartu sambil santai in the hoy. Di belakang sendiri nampaknya Kapten Lee Soo-eun ini suka dengan es lilin sambil menjilatinya. Anjir, Kapten Lee Soo-eun ini benar-benar wanita buas. Dengan suara bising dari film, kurasa mereka tidak akan menangkapi kita. Batin Kapten Jeju. Oh anjir, ternyata gue udah gak kuat nih. Bagaimana kalau ini meledak? Aduh. Halo Kapten Lee, bagaimana? Seranganku tadi cukup bukan? Kau pikir aku akan benar-benar kalah dalam permainan ini? Aku tidak akan tinggal diam, kata Kapten Jeju. Tetapi akhirnya Kapten Jeju kalah 5-0 dari Kapten Lee Soo-eun dan dia pun meletup. Anda kalau dia sudah tidak kuat lagi tahan serangan dari Kapten Lee Soo-eun. Anjir, apa-apaan ini serang macam ini? Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Baiklah kalau begitu aku menyerah. Wow, Kapten, luar biasa. Ledakanmu sungguh dahsyat. Gimana? Kamu mengakui kekalahanmu nggak, Kapten Ji-jun? Hah, tentu saja. Baiklah kalau begitu kita keluar dari sini. Gimana? 3-0, bukan? Hah, totalnya sudah 5 kali loh. Gimana? Apa kamu suka dengan kayak gini, Kapten Ji-jun? Kutu kampret, wanita macam apa ini? Sampai aku kalah 5-0, anjir. Meletup sampai 5 kali. Lama-lama aku bisa habis. Noona, sebenarnya aku sudah nggak tahan lagi. Ingin mengalahkanmu. Kita tanding ulang sekali lagi. Ayo kita ikut keluar dari sini supaya pertandingannya menjadi imbang. Ji-jun, kenapa kamu? Iya udah, ayo keluar aja. Rupanya di sini Ji-jun tidak terima kalau dia sudah kalah 5-0 dan ingin membalas kekalahan dari Lee Soo-eun. Berpindah tempat di suatu toilet. Baiklah, kita teruskan di sini. Aku tidak terima kekalahan, tapi Ji-jun, ini kan lazimnya ini tempat yang kurang enak kalau kita meneruskan pertempuran kita. Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Kapten Ji-jun? Apa lagi yang bisa aku katakan? Tentu saja aku akan membalas kekalahanku kali ini. Aku sebagai seorang pria tidak terima kalah 5-0 seperti ini, terus meletup dan sono sini. Ayo sini. Oh, seperti itu. Itu sebabnya kamu tidak sabar untuk pergi ke tempat seperti ini ya. Hah? Oh, kamu rupanya lagi-lagi yang ya rupanya. Baik kalau gitu akan kulayani permintaanmu, Kapten Ji-jun. Ayolah, kalau begitu siap-siaplah Kapten Ji-jun. Kali ini kau akan mengakui kekalahanmu. Silahkan kita mulai. Oh, Noona, jangan perlu cemas-cemas. Aku akan menghajarmu kali ini. Kali ini taktikku akan berbeda loh. Kamu akan siap kalahkanmu dengan 1D aja. Oh, lumayan. Pertempuranmu rupanya kali ini menggunakan teknik yang luar biasa. Aku sampai tersanjung, Kapten Jeju. Saking dahsyatnya pertempuran mereka, sampai lupa bahwa itu tempat yang bukan seharusnya dilakukan pertandingan. Kapten, kemana kamu? Hah? Kamu tampaknya lupa ya kalau ini tempat yang aneh. Sudah, kita gaskan aja, nggak usah banyak ribut. Tahan. Hey bro, kamu denger nggak kalau ada suara yang aneh-aneh gitu? Hah? Enggak? Hah, baiklah kalau gitu. Mungkin perasaanku saja. Di sini rupanya banyak orang yang sudah mengerubungin mereka. Mungkin itu suara dari filmnya. Oh, rupanya aman. Setelah 1 jam kemudian, pertempuran mereka pun berakhir. Di sini Ji-jun celingak-celinguk, apakah ada orang apa enggak, supaya tidak terdeteksi oleh musuh. Kurasa tidak ada orang di sini. Gimana? Kamu ini terjadi masalah seperti ini. Kenapa di sini sih? Ya sudah, sebutkan siapa yang menang. Ya, mungkin kita seri untuk saat ini. Hei Ji-jun, apa Noona? Kurasa hari ini kita sudah cukup untuk nonton filmnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan pertempuran kita? Hah? Apakah kamu sudah takut? Oke, aku mengakui kalau aku kalah strategi kali ini. Baiklah kalau begitu, kita akan selesaikan di tempat yang lebih nyaman. Oke, siapa takut kita gaskan. Kurasa kali ini aku menemukan pasangan yang sejati, di mana kami saling melengkapi satu sama lain sampai sore pun tiba. Dan kurasa bukan ide yang bagus untuk kembali ke barak militer hari ini. Kita akan menghabiskan waktu di luar bersama-sama. Berpindah tempat di sini, Sersan Seyun. Hah, mimpi apa ini? Rupanya di sini Seyun
Mimpi aneh tentang hubungan dia dengan Kapten Jijun. Tidak mungkin. Hubungan kita hanya sebatas teman saja. Tetapi kenapa kita melakukan romantisme yang seperti ini? Di sini dia terbangun dari tidurnya yang panjang. Anjir, sudah pagi. Rupanya gue sudah telat tidak sholat subuh tadi malam. Aku harus benar-benar tidak puas semacam ini. Aduh, ya udah, gue bangun saja. Di sini gue ini sudah menikah atau disebut Ajuma, yang bahkan memiliki anak dan tidak dapat mengendalikan hasratnya. Gimanapun aku ini adalah seorang perempuan, apalagi aku di atas adalah wanita yang normal, yang dimana waktu produktif di masa hidupku, dan membuat kesalahan seperti itu adalah hal yang tabu. Tapi bagaimanapun aku harus melaluinya. Aku tentunya tidak bisa menentukan wajahku di depan Kapten Jijun selama ini. Aku malu menghadapinya setiap kami bertemu. Rupanya di sini ada telepon lagi di sebelah kiri dari Sensan Seiyu. Siapa yang SMS kali ini? Oh, ini sungguh mengejutkan. Rupanya itu anaknya dan kakeknya mau datang ke tempat ini. Baiklah kalau begitu, aku untuk minggu ini sedang kosong. Mungkin silahkan kalau mau datang berkunjung di barak militer ini, kata Letnan Seona. Dan di sini ada mobil Pajero Sport nongkrong di depan barak. Rupanya benar mereka datang dan bersama anaknya. Ma, aku datang untuk menjemputmu. Aku datang bersama kakek dan nenek lo. Kamu akan gak sepian ya? Oh sayang, kamu sudah gede rupanya. Aduh, anakku sayang ganteng datang juga. Apakah kamu sendiri karena kamu tidak bisa melihat ibu? Tidak, pokoknya ibu yang terbaik. Mereka melepas rindu sambil berputar-putar dan berpelukan. Jika mau datang ibu dan ayah, silakan datang kapan saja kalian mau. Dan tidak usah memberitahuku. Aku tidak berencana untuk melakukannya, tetapi anakmu memohon kepadaku sehingga aku tidak bisa menolak datang seperti ini. Tidak usah repot-repot, tidak usah membawa apa-apa. Silakan masuk dan makan sesuatu dulu. Oh, baiklah kalau begitu. Ayo kita masuk ke dalam. Dan 5 menit pun terjadi di sini. Rupanya mereka sudah makan dan terjadi time skip ya. Dan juga San Lenshu ini sedang cuci piring. Dan sekarang kamu berkencan dengan seseorang, Apakah kamu punya pacar? Kamu gak mungkin kan hidup seperti ini terus, sayang? Apa maksud ibu? Hari ini siapa yang ingin keluar dengan militer seperti ini sih? Aku sudah cukup tua dan sudah punya anak. Bagaimana aku bisa menginter lagi untuk tempatku bersandar? Dan lebih sedikit seorang yang ingin menjadi puas nih, Nino. Gak mungkin lah. Rupanya Nino ini adalah anak dari Letnan Siyun ya. Siapa yang mengatakan kepadamu untuk mencari paus untuk si Nino? Aku hanya mengatakan bahwa kamu tidak boleh tinggal sendirian sepanjang waktu seperti ini. Kamu bisa karatan dan tua seperti aku tidak punya pasangan loh. Kamu harus menikmati hidupmu. Ngomong-ngomong, dia pergi ke kafetaria bukan? Jangan terlalu khawatir untuk anakmu dan mulai berkencan dengan seseorang. Aku yang akan merawat anakmu dan kakekmu. Nino itu sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sebaiknya kamu nikmati hidup. Sampai kapan kamu akan melanjutkan seperti ini, hidup sendirian di barak ini? Kamu bisa menjadi perempuan karaten. Kamu juga harus menikmati hidup. Kamu ingat tidak, waktu itu kamu ditinggalkan sama dia dan menangis seperti itu. Kamu juga harus mengganti memori yang lalu dan ngasih kesempatan yang baru datang. Aku juga bisa menikmati hidup. Batin Sersan. Malam hari pun tiba. Oke, nampaknya kita harus berpisah. Salam hangat buat ibumu, kata kakeknya. Oke, sayang, kita bisa ketemu lagi minggu besok. Jangan nangis ya. Iya, ibu. Tapi ibu, aku masih kangen. Nggak boleh gitu, nggak boleh nakal. Besok kan Nino harus sekolah supaya pinter. Dadah. Dan nampaknya mereka pun sudah pergi dari barak militer itu. Dadah semuanya. Benar kata ibu. Setelah mereka pergi, rumahku di sini jadi sepi lagi. Tidak ada tempat yang menemaniku. Hanya kesepian sendiri, tidur sendiri, dan juga mungkin lama-lama perabotanku menjadi karatan dan juga bisa debuan. Mungkin kalau waktu itu rupanya Letnan Siyun ini mengenang ketika bersama Kapten Jijun. Apabila waktu itu tidak terhenti karena telepon, mungkin aku dan Kapten Jijun bisa melakukan enak-enak saat itu. Sayang disayang. Tidak, Kapten. Di sini kalau ada orang terus
Temukan kita gimana? Ini akan mengerikan untuk karir kita. Tidak aja, tidak akan ada apa-apa di dalam benak Sersan Seyun. Dan tanpa sadar, Sersan Seyun pun terbubuk dengan kenikmatan. Rupanya sudah pagi hari. Wah, sudah pagi nih. Selamat pagi, Kapten. Ada apa ini? Tiba-tiba Sersan ceria lagi. Oh, ada apa yang dia lakukan hari ini? Hei Sersan, selamat pagi. Sepertinya harimu menyenangkan kemarin. Wajahmu terlihat sangat baik. Iya Sersan. Mungkinkah perang dingin antara kita sudah berakhir? Mungkin. Tapi bagiku itu suatu keberuntungan. Karena canggung dengan kerja seperti ini kita saling menjauh. Hei Kapten, apakah kau punya waktu siang hari ini? Oh, tentu saja. Ada apa, Sersan Seyun? Baiklah, dan nampaknya Kapten Ji-jun pun tercengoh di sini karena cuma disuruh membantunya. Maaf, menanyakan ini, tapi aku tidak punya teman untuk menemaniku. Jadi, aku ingin kau meminta bantuan memindahkan kotak-kotak ini ya. Anjir, jangan khawatir, tidak masalah. Selama kau senang sajalah. Apakah alasan begitu? Baik, karena aku butuh bantuan. Rupanya di sini Kapten Ji-jun hanya ingin dimanfaatkan saja. Anjir, nasib sial dah. Tapi di sini dari jauh Sersan Lee Soo-yun tuh mengingat-ingat dan memperhatikan Kapten Ji-jun dari jauh. Mungkin ini yang terbaik hubunganku dengan Kapten Ji-jun sambil menghela nafas. Tidak, ini masih jauh baik daripada mengabaikanku batin Kapten Ji-jun juga.